Benar, mami saya stroke, tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh. Benar, mami saya sampai putus asa. Terus saya bilang mama saya, benar kan? Coba dulu kalau saya ya nggak jadi tentara, terus mama udah jual tanah-tanah semua, ya kan? Pusing mama, saya bilang. Ini aja abang nggak masuk jadi ya kuliah di Domensen, nggak jadi. Tambah stres. Tapi pada akhirnya saudaraku, rencana Tuhan yang terbaik buat saya. Hari ini saya berdiri. Walaupun abang saya tidak jadi pendeta, tapi adiknya jadi pendeta hari ini. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah. Tidak sesuai dengan rencana saya, tapi apa yang saya rencanakan digagalkan oleh Tuhan. Amin. Iya, oleh sebab itu saya percaya, kalaupun tidak sesuai dengan rencananya, saudara, Tuhan pasti memberi yang terbaik dan yang paling terbaik. Benar, pegang itu saudaraku. Anak-anak muda, mohon maaf ya, jujur ya, ada anak-anak muda nih ya, kalau cari jodoh, wah terlalu tinggi. Iya, maunya putih, tinggi, kaya gitu, mewah. Ya kadang-kala ya, mohon maaf ya, Tuhan tahu kemampuan anak-anak muda. Tuhan tahu kapasitas anak-anak muda. Kadang-kala Tuhan kasih yang hitam yang jelek. Bener. Serius Bapak Ibu. Kadang-kala kalau saudara udah komplain ya sama Tuhan itu ya, jangan banyak komplain lah. Itu yang terbaik. Makanya oleh sebab itu kita bersyukur. Coba mohon maaf ya, kalau misalkan dijawab Tuhan, orang kaya, tajir melintir, kaya banget misalkan, tapi satu tahun menikah cerai, mau saudara? Anak-anak muda mau? Ya nggak mau lah. Terus tiba-tiba 1 tahun menikah, bawaannya marah terus perang, ya kan? Karena Tuhan tahu kapasitas saudara, anak-anak muda di sini. Udahlah, mendingan ngacalah dulu. Kata Tuhan, ngaca dulu lah. Iya kan? Iya benar. Saya saudaraku ya, gini-gini dulu ya, walaupun jelek, bener. Tapi saudaraku, keinginan saya tinggi loh. Wah, kalau saya mah kalau mau cari jodoh dulu, wah, ya pokoknya mohon maaf ya. Ya walaupun jelek begini, Tuhan kasih karunia, kalau udah mepet-mepet, ya cewek-cewek mah pasti lengket kayak perangko lah. Iya serius. Tapi saudaraku, Tuhan tahu, Dia kasih yang pas, yang cocok. Ya nggak cantik-cantik banget sih istri saya, tapi saya bersyukur saya punya istri yang baik. Amin. Iya, Bu, kalau sudah Tuhan kasih, dipelihara. Pak, kalau udah Tuhan kasih, pelihara. Iya, jaga itu rumah tangga. Jangan kebanyakan komplain lah dalam hidup inilah. Semuanya atas rencana Tuhan dalam hidup. Tidak ada satu kebetulan. Amin. Coba kita buka ayatnya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 2, 3 ayat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah, tetap demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan saudara, tetapi seperti tingginya jalan Tuhan. Amin. Ini harus saudara pegang ini baik-baik ayat. Imani. Jangan maunya kita mau egois kita ya kadang-kala. Kita mau egois, mau ngatur Tuhan terus. Tuhan itu nggak bisa diatur. Memang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah tetapkan yang terbaik, itu artinya Tuhan memberi dari tidak melebihi dari batas kemampuan saudara. Amin. Iya. Mungkin saudara hari-hari ini kurang merasakan damai sejahtera dalam hidup ini, karena doanya belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini kurang merasakan damai sejahtera ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan inginkan.
tugas kita tetaplah percaya dan setia bahwa Tuhan yang kita sembah selalu memberikan yang terbaik. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua, yang terakhir. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14. Yang udah pemusik, seluruh pemusik, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah ku cerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yang ketiga, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Yang ketiga adalah karena Allah menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Tuhan menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Kata berseru artinya berteriak. Kata berseru artinya meminta berkali-kali dan berdoa kepada Tuhan. Jadi kata berseru tidak hanya sebatas rutinitas saja berdoa, tetapi meminta secara berulang-ulang kepada Tuhan sampai doa kita dijawab dan dengar dari Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen doanya belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena dosa. Jadi dosalah yang membuat penghalang kita kepada Allah. Doa kita tidak dijawab oleh Allah. Yang kedua, karena salah berdoa. Salah berdoa hanya cuma memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu kita semata, atau juga memiliki motivasi-motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena kurang beriman. Jadi kalau saudara hari ini beriman, pastikan iman saudara tidak pernah digoyahkan. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Nah, bayangkan seorang Nabi Yeremia selalu berseru. Dia seorang nabi yang suka menangis dan meratap. Bahkan seorang nabi selama 40 tahun ia bernubuat dan meratap bagi bangsa Israel. 40 tahun. Itu waktu yang cukup lama. Jadi kalau saudara pelajari ya, saya senang dengan Nabi Yeremia. Kenapa? Dia adalah nabi yang suka menangis dan meratap dan berseru kepada Allah. Ini hebat. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Saudaraku, Bapak Ibu, mari kita banyak-banyak berseru, banyak-banyak berdoa. Amin. Karena doa bukan hanya saja sebuah napas kehidupan, tetapi doa kita, seruan kita kepada Allah membuka tingkat langit surga untuk mencurahkan berkat kuasanya, mujizatnya, kesembuhannya, kekuatannya, bahkan kemurahannya buat Anda dan saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Kesimpulan khotbah kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Kenapa kita berharap kepada Allah? Yang pertama, karena yaitu Allah pasti menepati janjinya. Yang kedua, karena Allah menetapkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, karena Allah menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Saya percaya kalau ketiga hal ini kita lakukan, kalau ketiga hal ini kita imani dalam kehidupan kita, percayalah saudara pulang hari ini yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, maka Tuhan sediakan
Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Mari sama-sama kita bangkit beri saudaraku. Angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, ku dapat jalani